Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Irwan Gallery, tempat berbagi informasi. Video kali ini kita akan berbagi informasi tentang cara mengunci baris dan kolom di Microsoft Excel, atau lebih sering dikenal dengan istilah freeze panes. Bagaimana caranya? Ayo kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar mengunci baris. Apa itu mengunci baris? Jadi mengunci baris adalah kita akan membuat baris pertama ini yang berisi judul, karena kebetulan worksheet kita itu judulnya di baris pertama. Ini akan tetap muncul meskipun kita scroll atau geser ke bawah. Ya, itu fungsinya. Kita mengunci baris atau di freeze pane. Nah, coba kita lihat dulu ya. Ini worksheet kita panjang. Kita coba scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, coba lihat. Ini judul di baris pertamanya itu tidak kelihatan karena kita scroll ke bagian bawah sampai ke data terbawah misalkan, maka judulnya tidak kelihatan. Sehingga kita kadang-kadang bingung ini kolom apa ya, karena judulnya tidak kelihatan. Nah, kalau kita kunci judul, maka judul tersebut meskipun worksheet kita scrollnya ke bawah, kita geser ke bawah ke data paling bawah, itu judulnya akan tetap kelihatan. Bagaimana caranya? Mari kita coba. Langkah pertama, karena judul lembar kerja kita ini di baris pertama ya. Kebetulan kalau misalkan teman-teman membuat judulnya di baris kedua atau di baris ketiga, maka yang kita kunci adalah baris tersebut, baris yang berisi judul yang ingin kita kunci. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah karena kita ingin mengunci baris pertama, maka kita blok baris kedua. Ini ya, kita blok baris kedua, kemudian kita buka view. Setelah blok, kita buka view, kemudian klik freeze pane ya, freeze pane. Maka baris pertama ini itu akan terkunci, sehingga ketika kita geser ke bawah atau mengisi data di bagian bawah, itu judul yang berada di baris pertama ini itu akan tetap kelihatan. Mari kita coba, kita geser ke bawah, kita scroll, dilihat ya, diperhatikan ya, ini baris pertama, kita geser, coba lihat ya, ini judul di baris pertama ini tetap muncul dan tidak bergeser karena kita sudah kunci ya. Itu fungsi kita mengunci baris ketika worksheet kita atau kertas kerja kita itu panjang, sehingga tidak memungkinkan untuk judul tersebut akan selalu kelihatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan worksheet kita, kertas kerja kita itu bukan panjang tetapi dia melebar ke kanan. Kita berikan contoh yang kedua ya, ini tidak memanjang tapi dia lebar ke kanan. Coba lihat ya, ini lebar ke kanan ya kan. Bagaimana? Karena kita tidak tahu ini data apa ya. Ini datanya siapa. Kalau misalkan contohnya kita mengisi nilai siswa, ya itu siswa atas nama siapa. Ketika kita mengisi yang agak ke kanan, ini nama siswa dengan kelasnya sudah tidak kelihatan, sehingga kadang-kadang kita harus geser ke kiri lagi ya, kita geser ke kiri lagi, scroll ke kiri lagi untuk melihat siswa tersebut namanya. Nah, itu akan bolak-balik. Nah, bagaimana caranya supaya nama siswa ataupun kelas dan sebagainya yang ingin kita kunci tetap kelihatan ya, kita harus kunci ya, karena ini yang mau kita kunci adalah kolom ya. Silahkan pilih kita mau kuncinya kolom yang mana, apakah cuma NIS atau nama ataupun kelas. Nah, karena kalau kita mengunci kelas, maka kolom sebelumnya ya, sebelum kolom kelas yang ada di kolom E ini juga akan ikut terkunci
Jadi A, B, C, D itu terkunci ketika kita mengunci kolom E. Nah, maka kita coba kunci kolom E ya. Caranya kita kunci kolom E, maka yang kita blok adalah kolom F, karena yang kita blok itu adalah kolom setelah kolom yang ingin kita kunci. Kita blok kolom F, kemudian kita klik view ya, klik view, kemudian freeze pens. Oke, ini akan terkunci. Jadi kolom A, B, C, D, E ini akan terkunci, dan ini akan selalu kelihatan meskipun kita scroll atau geser ke bagian kanan ya. Kita coba ya, kita geser ke bagian kanan. Ini kolom A, B, C, D, silahkan diperhatikan. Kita geser, coba lihat ya, kolom A, B, C, D, dan E ini tidak bergeser karena kita sudah freeze pen, kita sudah kunci, sudah dibekukan. Maka sampai kolom terakhir pun ya, sampai kolom, kalau kita ambil sampai kolom terakhir ke sana, itu ini tetap kelihatan. Jadi akan sangat lebih mudah dan gampang mengisi data-data tersebut. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana kalau misalkan kertas kerja kita itu panjang dan lebar? Ya, maka otomatis kita harus mengunci baris dan kolom. Ya, ini saya ada contoh kertas kerja kita panjang ke bawah. Coba lihat ya, judulnya tidak kelihatan bagian atas di baris pertama ya. Ini judul ya, ini judul. Kita bedakan dulu supaya kentara ya. Ini judul, nah, ini kolom ya. Ini kertas kerja kita juga lebar, nah, sehingga kolom data, taruhlah nama siswa atau kelas, itu tidak kelihatan. Nah, untuk memudahkan ya, kita kunci kolom 1, kolom ini, kita kunci baris ini ya, baris pertama dengan kolom, kita ambil sampai kolom E, kolom kelas, sehingga A, B, C, D, E itu semua terkunci. Nah, bagaimana caranya? Kuncinya 1 yang kita tempatkan, karena kita mau mengunci baris dan kolom, maka kita tempatkan kursornya, klik di sel ya, sel pertemuan antara kolom dan baris, di sel F2. Kenapa di F2? Karena kita mau mengunci kolom E ya kan, kita mau mengunci kolom E dan mengunci sekaligus mengunci baris pertama, maka sel kita memilih sel F2 supaya baris pertama terkunci dan kolom E ikut terkunci. Nah, kita coba ya, kita masukkan di klik sel F2 sini ya, sini, kemudian klik view, kemudian freeze pen, kemudian klik freeze pen. Maka baris pertama dan 5 kolom ini sampai kolom E itu terkunci. Kita coba ya, kita scroll ke bawah. Kita scroll, silahkan dilihat, perhatikan, scroll, ini bergeser, sementara judul di baris pertama ini tetap kelihatan. Oke, jadi mengisi bagian bawah itu bisa lebih gampang. Kemudian ke bagian kanan ya, ke bagian kanan, apakah dia sudut atau kanan bawah itu terserah, karena ini juga tidak bergeser. Jadi baris pertama yang berisi judul, kemudian 5 kolom yang kita juga harus lihat untuk mengisi nilai misalkan atau data, ini juga tidak akan bergeser karena kita sudah kunci. Nah, seperti itu teman-teman, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan worksheet atau mengerjakan data di Excel dengan data yang worksheetnya panjang dan lebar. Demikian teman-teman video informasi kita kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan video informasi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.